time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Marsha Putri Anggraini dari kelas 1C Akuntansi Perpajakan. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang feminisme dalam perspektif Islam. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu feminisme? Jadi, feminisme adalah gerakan yang berupaya memperjuangkan kesetaraan gender berdasarkan nilai-nilai Islam tanpa meninggalkan ajaran agama. Pendekatan ini memadukan prinsip-prinsip dan keadilan dan kesetaraan gender dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan itu? Konsep dasar kesetaraan dalam Islam yaitu yang pertama, kesetaraan manusia di hadapan Allah. Al-Quran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara di hadapan Allah. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan manusia diukur dari ketakwaannya dan bukan dari jenis kelaminnya. Yang kedua, hak-hak perempuan dalam Islam. Teman-teman tahu tidak sih kalau Islam memberikan hak-hak penting kepada perempuan sejak 1400 tahun yang lalu loh. Seperti hak atas pendidikan yang ada di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, kemudian hak atas kepemilikan harta yang terdapat di surat An-Nisa ayat 7, dan kemudian hak untuk memilih pasangan dan mengatur kehidupan keluarga yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 19. Yang ketiga, tanggung jawab yang berimbang. Di dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi, melainkan untuk menjalankan fungsi sosial yang adil. Lalu, kalian tahu nggak peran perempuan itu apa saja? Peran perempuan dalam Islam yaitu yang pertama, sebagai individu yang mandiri. Islam mengajarkan bahwa perempuan memiliki kebebasan untuk belajar, bekerja, serta berkontribusi dalam masyarakat selama hal-hal tersebut sesuai dengan nilai agama ya. Yang kedua, sebagai pemimpin. Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin selama mereka memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang memadai. Contohnya adalah Ratu Balkis yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai pemimpin yang bijaksana. Yang ketiga, sebagai pendidik generasi. Perempuan memiliki peran penting dalam mendidik generasi penerus. Nabi Muhammad SAW bersabda, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Peran perempuan dalam Islam tidak hanya sekedar dalam rumah tangga saja, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Nah, kali ini saya sedang bersama dengan salah seorang tokoh atau narasumber. Beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga dan penjual martabak. Ini dia, Mbak Puji. Mbak Puji adalah sosok perempuan yang memiliki peran ganda dalam kesehariannya. Di rumah, beliau menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Beliau mengurus keluarga, memasak, membersihkan rumah, serta mendidik dan merawat anak-anaknya. Tugas ini tentu memerlukan kesabaran, ketelatenan, dan komitmen besar sebagai seorang ibu yang berperan membangun pondasi keluarga. Namun, peran beliau tidak berhenti di situ saja. Di luar rumah, beliau juga bekerja dengan berjualan. Kegiatan ini menunjukkan ketangguhan serta kemandirian beliau sebagai seorang perempuan. Perjuangan Mbak Puji adalah contoh nyata bagaimana seorang perempuan mampu menyeimbangkan peran domestik dan publik. Beliau bukan hanya seorang ibu rumah tangga, tetapi juga pekerja yang mandiri dan berdedikasi tinggi. Hal ini mencerminkan nilai keadilan dalam Islam yang mengakui dan menghargai peran perempuan baik di dalam maupun di luar rumah. Lalu, bagaimana tanggapan Mbak Puji tentang feminisme dalam Islam? Bagaimana tanggapan Anda tentang feminisme dalam Islam? Feminisme dalam Islam adalah upaya menegakkan keadilan dan menghormati hak perempuan sesuai ajaran syariat. Islam telah memuliakan perempuan sejak awal dengan memberikan hak pendidikan,
dan partisipasi dalam masyarakat. Peran laki-laki dan perempuan bersifat saling melengkapi, bukan bersaing, dengan prinsip keadilan gender sebagai pedoman. Lalu selanjutnya apa pesan Anda untuk para perempuan tentang feminisme? Jadilah perempuan yang memahami nilai dan hak diri fitrah tanpa harus meniru atau bersaing dengan laki-laki. Terima kasih. Nah, jadi gitu teman-teman. Sekarang sudah tahu kan tentang feminisme? Feminisme dalam Islam berfokus pada keadilan, kesetaraan hak, dan pemberdayaan perempuan tanpa mengabaikan ajaran Islam. Dalam Islam, perempuan dan laki-laki adalah mitra sejajar yang saling melengkapi, dengan hak dan kewajiban yang berimbang. Islam telah memuliakan kedudukan yang adil dan terhormat. Berdayalah dengan ilmu, akhlak, dan peran positif di lingkungan keluarga serta masyarakat, karena kemajuan peradaban ada di tangan perempuan yang kuat dan bijaksana. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.